Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin Mahasantri Al-Jamiah, alhamdulillah sudah hadir di antara kita Al-Ustadz Eka Suryanta MSI yang insya Allah akan membawakan materi tentang akidah tauhid. Jadi diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk mendengarkan dengan seksama, menulis apa yang kiranya penting dan diperhatikan baik-baik, insya Allah apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat insya Allah. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita mengucap al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa panjang lebar, kepada Ustadz waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur pada subuh ini kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat, di mana sebagian orang sudah mulai ketakutan sholat berjamaah. Di samping takut kena virus corona, ditambah koler. Jadi gitu. Ada alasan nggak ada berjamaah, tapi yang ianya koler, ini kebetulan aja. Itu patut kita syukuri. Nah, yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua kelak di akhirat bisa dikumpulkan di kelompok umat beliau dan mendapat syafaat beliau. Para santri-santriwati serta jamaah Masjid Darussalam yang ulun muliakan, ada sebuah hadis yang ini dijadikan acuan, dijadikan rujukan, dijadikan sumber utama tentang rukun iman dan rukun Islam. Hadis ini masyhur sebenarnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bercerita, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, kata Umar bin Khattab, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, jadi suatu hari Umar itu bersama Rasulullah. Idh tala alaina rajulun syadidun, tiba-tiba ada seorang pemuda syadidu bayatis thiyab, dia menggunakan baju yang sangat putih. Datang seorang pemuda, bajunya sangat putih. Kemudian syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. Maksudnya apa? Orang ini bersih itu, kada ada behuban. Itu maksudnya rambutnya sangat hitam itu. Kada tuha juga rambutnya hitam, pakai baju putih. La yura ali asarus safar, dari penampilannya orang ini tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Kalau tepaluh liir kada juga, atau debu di sini kada ada juga, bersih intinya. Wala ya'rifuna minna ahadun, kata Umar bin Khattab, kami yang ada itu satu orang pun tidak ada yang mengenal.
Siapa laki-laki yang datang ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasnada rakbataihi. Kemudian duduk menyandarkan rakbataihi, dua lutut ini. Bana yang itu duduknya tuh nah. Sama itu. Kemudian wa wada'a kaffai ala fakhidhaihi, kemudian meletakkan tangannya di paha. Yaitu duduknya taruhnya di paha kayak gini di depan Rasulullah. Wa qala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Coba beritahu saya tentang Islam itu apa? Kata pemuda tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata ilaihi sabila." Kata Rasulullah, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kau melaksanakan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Ini istata ilaihi sabila, jika mampu melaksanakannya ke sana. Ini adalah rukun Islam. Kemudian qala sadaqta, kata pemuda tadi betul. Nah, jadi sahabatnya bingung. Yang bertanya itu yang membetulkan. Kalau kita biasanya bertakun karena tidak tahu. Ini dijawab Rasulullah, betul. Qala fa'ajabna lahu yasalu wa yusaddiquhu. Kata sahabat ini bingung, ini yang bertanya, ini yang membetulkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Fakhbirni 'anil iman." Tolong kabari kami, jelaskan kepada kami apa itu iman. Kemudian kata Rasulullah, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah kamu meyakini, mengimani Allah, malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, dan kamu beriman dengan ketetapan baik dan buruk. Semuanya itu minallahi ta'ala. Jadi baik dan buruk itu dari Allah ta'ala. Kemudian kata pemuda tadi, sadaqta, benar. Nah, ini hadis ini panjang tentang ihsan. Kemudian tapi yang ingin kita bahas malam ini adalah tentang iman ini. Jadi pemuda ini di akhir hadis ini disebutkan sahabat bertanya siapa? Pemuda ini adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril itu yang bertanya kepada Rasulullah, mendapat perintah Allah, ingin bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa sebenarnya Islam itu, apa sebenarnya iman itu. Rupanya Nabi sudah mengetahuinya. Kemudian kata malaikat Jibril, betul. Nah, inilah hadis yang selama ini dijadikan pijakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, iman itu apa? Ada yang tahu? Iman itu adalah apa iman? Iman itu adalah tasdiqu bil lisan, membenarkan dengan lidah, amalul bil arkan, melaksanakan dengan anggota tubuh,
qaulu bil lisan, diucapkan dengan lidah, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh, kemudian tasdiqul bil jinan, istilahnya bil qalbi, sama itu dengan hati. Jadi iman itu, orang itu tidak dikatakan beriman kalau hanya muntung, masih belum. Saya percaya kepada Allah, mulutnya, tapi hati dan pekerjaannya, kelakuannya belum menunjukkan itu bahwa dia percaya pada Allah, itu masih belum beriman aslinya. Imannya masih belum sempurna. Annal iman billah, kata pengarang kitab ini, bahwasanya iman kepada Allah itu i'tiqada, annal iman billah i'tiqadu annahu wahidun, bahwasanya Allah itu satu, la nazir lahu fi dzati was sifatihi, tidak ada bandingannya di dalam zat dan sifat. Ini Allah lah, Allah itu tidak ada duanya di dalam zat, tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Sifat-sifat Allah pun tidak ada, hanya Allah yang mempunyai sifat. Allah mempunyai sifat yang wajib diketahui, ada 20 itu. Allah mempunyai nama yang menunjukkan, memperkuat zat Allah itu ada 99 itu. Nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, semuanya ini adalah milik Allah. Kalau semuanya ini kita yang mencoba merampas milik Allah, berarti itu ada dua Tuhan. Contoh, Allah itu yang mengatur segalanya. Kita yakin kondisi sekarang bahwasanya seluruh penyakit itu datangnya dari Allah. Ini kondisi sekarang ini, yang lagi marak virus corona ini. Ini tauhid sebenarnya harus dijaga. Sehebat apapun virus itu, kalau kata Allah tidak kena, itu tidak akan kena. Sehebat apapun itu proteksi, sekuat apapun itu karantina, tapi kata Allah itu masuk virus. Maksudnya apa? Jangan ditinggal iman. Kalau kita semata-mata menganggap bahwasanya makhluk itu, bahwasanya karantina itu 100% bisa mencegah, di dalam hatinya ini kosong, lupa terhadap Tuhan, itu sudah masuk syirik khafi namanya. Kenapa tidak syirik jali? Karena kita masih mengakui Tuhan itu Allah itu, jadi masih syirik khafi. Karena itu di zaman sekarang ini itu hati-hati lah, jangan sampai kita itu takut berlebihan. Kehati-hatian itu untuk virus itu takut boleh, tapi jangan berlebihan itu. Jangan sampai kita lupa bahwa yang menciptakan penyakit itu adalah Tuhan. Itu yang paling penting. Yang menciptakan penyakit itu Tuhan. Ini teologi umat Islam, tidak bisa digugat. Oh, ngomong kayak itu kan dosahai, bosa itu salah lagi. Karena di dalam Islam ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan antara Jabariyah dan Qadariyah. Keyakinan di dalam bahwasanya Allah yang menciptakan penyakit itu harus, jangan ditinggalkan sedikit pun. Bentuknya apa? Berdoa. Itu bentuknya. Kalau kita hanya setiap hari pakai sanitari yang bersih tangan itu lah, set basuh tangan, kemana-mana pakai masker, tapi di sini kosong. Karena Tuhannya ini menganggap menuhankan namanya masker, menuhankan yang namanya pembersih tangan. Dosa aja isinya itu. Kenapa? Karena tidak mengetahui, tidak belajar tauhid, lupa. Nah, ini bentuk pengamalan kita terhadap tu'minuna billah, beriman kepada Allah.
Ini karena lagi marak ini, ulun baca di broadcast di WA itu, wah luar biasa ketakutan. Seolah-olah tidak bisa Tuhan. Kita ini umat Islam ini punya Tuhan yang namanya Allah. Yang apabila kita minta mendengar itu, yang sayang terhadap makhluknya, tapi jarang diminta. Haur bingung aja mencari masker sana sini, berdoa kada suah. Syirik ini, hobi. Kalau syirik hobi itu hatinya itu tertutup. Nah, untuk mendapat hidayah itu sulit. Syirik hobi itu tidak jali. Kenapa? Karena dia masih mengakui Allah itu Tuhan. Cuma kada ingat lalu, hilang Tuhannya di sini. Nah, ini perlu disampaikan umat Islam. Karena itu MUI kan memberi fatwa, disuruh kunut nazilah di setiap sholat. Cuma beberapa masjid pindahnya kada ada juga kunut nazilah. Itu nah. Entah di sinilah karena kada ada berjamaah. Apa ada juga kunut nazilah. Bentuk kita minta terhadap Tuhan. Kalau bentuk pengamanan, nah itu pengamanan. Jangan sampai menuhankan pengamanan. Ini yang bahaya. Itu. Apalagi sebut-sebutin kada ada yang berdoanya, ya Allah, ini sekarang kita kena virus, angkat ya Allah virus ini. Kada ada. Bah, itu mutlak syirik hobinya sudah. Menuhankan makhluk namanya itu. Nah, ini bentuk keimanan kita terhadap Allah lah. Jadi jangan sampai di hati ini kosong. Semua ketetapan itu dari Allah. Jadi apapun tindak kita itu adalah bentuk syariat dan itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, tidak boleh ditinggalkan. Kalau beratan semuanya dari Tuhan, lalu kada usah memakai safecare, apakah dosa itu tersalah pulang itu. Tetap dilakukan keduanya, kehati-hatian tetap, tapi hati itu meyakini bahwasanya semuanya itu dari Allah, itu harus tetap ada, jangan sampai hilang. Kemudian la syarika fil uluhiyah. Ini kan Allah itu tidak ada bandingannya di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu dalam ketuhanan. Wahya istihqaqul ibadah. Bahwasanya Allah itu yang paling berhak untuk disembah. Nah, jadi kita tidak boleh menyembah yang lain. Itu iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah ini, Allah itu satu, wahid. Semua meyakini Allah itu satu. Kalau yang namanya Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang lebih, yang maha. Jadi kalau kita masih menganggap sesuatu itu yang lebih ada selain Allah, itu berarti kita sudah terjebak syirik khafi itu. Menganggap lebih. Jadi masih wallah makhluk. Jadi makhluk itu kalau kita anggap lebih, punya kemampuan di hati ini lupa, itu sudah masuk syirik khafi. Nah, syirik khafi ini banyak-banyak beristighfar lah. Kalau syirik jali taubatan nasuha. Kalau syirik khafi ini banyak-banyak istighfar, minta kepada Allah. Itu yang pertama. Iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya ada malaikat-malaikat yang memang sudah ditugaskan Allah pada manusia. Bahwasanya malaikat itu ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Yang pertama Jibril, 2 Mikail, 3 apa? Israfil terserah aja. Israfil, terus Raqib Atid, terus Munkar dan Nakir, kemudian penjaga surga dan neraka. Ini wajib kita imani. Maksudnya apa?
Di sini sudah menggambarkan bahwasanya malaikat itu ada yang setiap hari mencatat kita. Ada 2 orang, Rakib dan Atid. Ini selalu mencatat. Jadi seluruh amal baik kita itu ada yang mencatat. Jangan dikira itu sia-sia. Itu mengimani malaikat itu. Bukan hanya diimani di mulut hafal nama malaikat, tapi kita harus menyadari keberadaan malaikat. Ketika kita berbuat kejahatan, itu dicatat oleh malaikat. Ketika kita sendirian, itu jangan dikira kita sendirian. Di situ ada malaikat yang selalu memonitoring kita. Sayangnya malaikat ini kada isi besi nafsu, itu aja. Jadi kada apa-apa, kita di WC mak. Nah, mandi telanjang, ada malaikat. Cuma malaikat karena kada besi nafsu kada apa-apa. Jadi kada masalah. Kada mungkin hanya merekam apa malaikatnya. Dia hanya mencatat apakah kita berbuat baik apa tidak. Itu yang dicatat malaikat. Dan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Hitung aja. Andai kata ada manusia 100, berarti malaikat kali 2. Ya Allah, kali 2. Kemudian andai kata ada 100 orang mati, itu malaikat yang bertakunnya berapa itu? Kali 2 lagi di alam kubur. Nah ini keyakinan. Nah ini namanya meyakini malaikat. Jadi tidak hanya sekedar dihafal, tapi diamalkan. Oh rupanya saya tuh ketika sendirian, itu ada malaikat sebenarnya yang selalu memonitoring kita. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat sampai detik hati kita pun mengetahui itu. Ini malaikat ada terus. Nah, jadi kada usah takutan dengan hantu. Kalau sendirian yang dipikirkannya hantu, ini salah. Kalau sendirian itu sebenarnya yang pasti di dalam Islam itu ada Allah melihat kita. Itu satu. Yang kedua malaikat, 2 orang malaikat selalu mengikuti kita. Itu yang kedua. Belum malaikat-malaikat yang lain yang diwakilkan Allah kepada hafalan-hafalan Quran kita, belum malaikat rahmat, belum malaikat ini dan sebagainya. Banyak sekali malaikat sebenarnya berterbangan di muka bumi ini. Cuma kita yang tidak mengetahuinya. Nah, ini keyakinan terhadap malaikat lah. Malaikat di alam kubur kita tuh meyakini ada malaikat yang bertanya kelak dalam kubur. Nah ini, jadi jangan sampai kita ini selama hidup ini malas berbuat baik, karena nanti di alam kubur ada yang bertanya apa yang dilakukan di dunia. Keyakinan umat Islam seperti itu. Kemudian iman kepada wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4, ya kan? Yang kita wajib yakini. Yang pertama, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud yang namanya kitab Zabur. Jadi Nabi Daud ini terkenal suaranya paling indah. Ketika Nabi Daud itu membaca Zabur, burung terbang itu stop. Wah, saking hebatnya, kayak di film itu nah. Burung terbang stop, saking indahnya. Angin yang lagi deras lagi bertiup luar biasa. Kalau Nabi Daud membaca Zabur itu stop. Bumi itu kayak stop, langsung semua mendengarkan Nabi Daud membaca kitab Zabur. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan ini wajib kita yakini lah kitab-kitab ini. Dan terakhir semua kitab ini
baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, ini kemudian disempurnakan, direvisi dalam edisi khusus yang disebut Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Karena itu di dalam ajaran Islam itu dibolehkan laki-laki itu menikah dengan perempuan ahlul kitab kalau kitabnya yang memang ori. Ini zaman KW. Nah ini lalu kalau KW ini kada KW dipakai barang KW. Nah kalau kitabnya masih orisinil itu dibolehkan karena semuanya itu mengajarkan agama tauhid, baik Zabur, baik Taurat, baik Injil, itu semua mengajarkan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengesahkan Allah. Karena kalau dalam sejarahnya kayak sejarah Nabi Isa itu. Nabi Isa itu kan sama sholat itu di dalam Al-Quran. Kemudian ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Maryam itu di dalam Al-Quran disebutkan sholat juga. Yusalli fil mihrab. Itu. Maryam ini abahnya siapa? Kayaknya Nabi Isa. Imran. Imran ini bersepupu dengan Nabi Zakaria, bading sanak. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran ini bading sanak. Nah, kemudian Imran menikah dengan Hannah namanya. Anaknya adalah Maryam. Itu. Kemudian Maryam wanita suci ditiupkan Allah ruh melahirkan Nabi Isa. Nah, itu kisah nabi-nabi itu. Hafal karena rancak berkisah dengan anak. Itu. Sebelum guring dikisahi kisah nabi-nabi dulu supaya hafal. Jadi itu, nah itu bentuk mengimani. Nah kita mengimani Al-Quran itu adalah bukan hanya membaca, tapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi salah satu bentuk minimal bentuk kita mengimani Al-Quran itu adalah dengan membacanya. Itu minimal. Karena apa? Kalau tidak kita yang membaca Al-Quran, itu tidak mungkin agama lain membaca Al-Quran. Kita inilah yang melestarikannya. Tapi kalau umat Islam ini sudah malas, sudah koler baca Al-Quran, ini bahaya. Berarti bentuk keimanannya terhadap Al-Quran itu sudah mulai dipertanyakan. Karena Al-Quran itu beda dengan buku biasa. Nah, kalau buku biasa kita bisa tidak membaca, tapi kalau Al-Quran itu bukan sunnah hukumnya, wajib umat Islam itu membaca Al-Quran. Kalau sunnah akhirnya berumuran kada suah membaca Al-Quran. Karena itu tidak bisa dapat petunjuk. Karena apa yang ada di Al-Quran itu adalah kalamullah. Semua kalam Allah yang dibahasakan dengan bahasa makhluk itu ditulis di dalam Al-Quran. Nah, bentuk kita mengimaninya adalah ya dibaca. Tinggal introspeksi aja. Sehari ada kada baca Quran? Sebulan ada kada khatam Quran? Oh, kebanyakan. Setahun minimal 1 kali lah. Itu minimal. Jangan sampai dalam setahun itu tidak pernah khatam Quran. Itu. Jadi kita membaca kitab suci kita. Ingat, Quran itu kitab suci milik kita, bukan milik orang lain. Jangan salah. Itu. Karena itu kita ini yang bertanggung jawab untuk menghidupkan Quran, membacanya dan mengamalkannya. Gitu. Karena Quran ini satu-satunya kitab yang dibaca mendapat pahala per huruf. Kalau kitab hadis itu boleh dapat pahala, tapi tidak per huruf. Quran ini per huruf sudah dapat pahala. Belum lagi malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk menjaga Al-Quran. Belum lagi di saat Al-Quran ada malaikat yang khusus menurunkan rahmat bagi orang yang membaca Al-Quran. Itu luar biasanya Al-Quran.
Jadi jangan kira ketika kita duduk membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya anna ustamana nafarun minal jinni faqalu sami'na Qur'anan ajaba, umpama. Itu ada malaikat yang sudah menunggu kita, terus mendoakan rahmat kepada kita. Nah, itulah jadi bentuk mengamalkan Al-Quran itu, mengimani kitab-kitab itu adalah mengamalkannya. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Minimal itu, karena bentuk pengamalannya itu biasanya sudah dijabarkan dalam bentuk fikih. Itu bentuk pengamalannya sudah dijabarkan dalam hadis-hadis Rasulullah, penjabaran Al-Quran. Ya minimal dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan Quran dengan membaca. Jadi jangan kada dibaca Quran. Nah, ini Quran zaman sekarang semua orang hampir bisa dipastikan kalau punya HP basic Quran di zaman sekarang ini. Dicek aja HP-nya, rata-rata punya Quran. Tapi pertanyaannya, apakah sesering dia memegang HP itukah dia membaca Quran? Itu yang jadi masalah. Di dalam HP ada Quran, tapi kada sudah dibaca juga. Ada Quran benar paling karena untuk melihat jadwal waktu sholat. Ada Quran, ada jadwal sholat dibuka. Oh belum lagi jadwal. Kalau dibaca ada. Ini ketulahan dengan Quran ini. Maka Quran dibawa kemana-mana. Memang awal-awal fatwa dulu diharamkan mendownload aplikasi HP dari Quran. Awal-awal dulu. Tuh. Karena itu ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Karena HP dibawa kemana? Ke WC dibawa HP-nya. Ke WC dibawa, kena ngerumpi dibawa, kemana aja dibawa HP ini. Itu. Nah cuma kemudian ada ijtihad baru bahwasanya Quran yang di dalam HP itu sama seperti seseorang yang hafal Quran. Kayak ini kan hafal semua surat Al-Ikhlas. Kada mungkin kada boleh ke WC. Gitu. Atau orang yang hafal Quran yang di dalam dadanya ini 30 juz. Akhirnya kada boleh ke WC. Karena ada Quran, kada bisa. Nah, karena berdasarkan ini akhirnya dikiaskan. Akhirnya HP itu dibolehkan Al-Quran itu karena dianalogkan, dikiaskan di dalam situ sama seperti otak kita yang menghafal Quran itu kemanapun boleh. Itu. Nah, jadi ayat kalau ditutup dia tidak akan kelihatan, dia hanya berupa di bahasa-bahasa program yang tidak pernah bisa dibaca, bahasa-bahasa simbol. Itu. Kemudian iman kepada Rasulnya. Ada 25 Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Mengetahuinya wajib. Itu diyakini memang ada 25 Nabi dan Rasul. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu. Bentuk mengimaninya adalah mengamalkan ajarannya. Itu bentuk mengimaninya. Tidak hanya diucapkan. Itu. Tapi memang betul-betul ajaran Nabi Muhammad itu diamalkan. Kalau tidak bisa semuanya, tapi jangan sekali meninggalkannya. Itu, sholat berjamaah, itu amalan Nabi Muhammad, laksanakan kayak gitu. Murajaatul Quran, mengulang-ulang Quran itu amalan Nabi Muhammad, diamalkan. Nabi Muhammad itu ketika bertemu orang senyum, itu amalan Nabi Muhammad. Ketemu kawan senyum, ini ketemu kawan merangut. Nah, ini salah itu. Nabi Muhammad ketika bangun tidur itu berdoa. Ini bangun tidur mengambil HP. Itu lihat ajaran Nabi Muhammad itu. Ajaran Nabi Muhammad bangun tidur itu berdoa. Bahkan di sebagian hadis Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan siwak. Ditaruh beliau di pinggir tempat tidur beliau. Ketika bangun tidur berdoa pun bersiwak. Maksudnya apa? Bangun guring, gosok gigi. Ini bangun guring ambil HP dulu, buka status, berdoa kada. Ini umat siapa ini yang ditiru? Bangun tidur berdoa, kemudian mau masuk kamar mandi berdoa, bukan update status. Anda masuk kamar mandi foto dulu, tag, update status, take a bath, itu, wah apa ini? Masuk kamar mandi kan?
Itu. Berdoanya ketinggalan. Setelah kamar mandi, keluar kamar mandi berdoa lagi. Kemudian mau memasang baju, itu ada doanya yang diajarkan Rasul. Ini kadang mau masang baju, bajunya dipoto. Update status. Berdoanya ketinggalan. Coba update status itu diiringi dengan doa. Nah, itu ajaran umat Nabi Muhammad. Ini bentuk meyakini Nabi. Nah, jadi amalul yaumiyah coba dibiasakan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu berdoa. Kalau tidak hafal, buka di internet banyak, hafali. Jangan sampai tidak hafal. Doa ketika memasang baju. Mulai bangun tidur, kemudian bangun tidur masuk WC, kemudian di dalam WC. Ketika setelah kita buang air itu kan ada doanya cuma dalam hati. Itu. Allahumma hassin farji, itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Dan nanti kemudian keluar lagi, doa lagi. Kemudian kita melepas celana ada doanya, memakai baju celana ada doanya. Mungkin habis itu minum ada doanya setelah minum. Kemudian mau berangkat kuliah, keluar rumah ada doanya. Semua ada doanya yang diajarkan Rasulullah itu. Bersepeda motor, di atas sepeda motor ada doanya. Sudah sampai ada doanya. Nanti balik lagi ke rumah, ada doa masuk rumah. Melepas baju, ada doanya. Sampai tidur terus diajarkan oleh Rasulullah. Ada kawan pakai baju baru, itu ada doanya. Kita pakai baju baru pun beda doanya dengan baju yang biasa. Nah, ini dihafal. Maksudnya jangan sampai umat Nabi Muhammad itu amalan yang itu kada ingat, kada tahu, itu jangan sampai. Nah, itu penting. Itu untuk memperkuat iman gitu. Kemudian iman kepada hari akhir. Nah, jadi kita jangan sampai bahwa hidup ini lupa bahwasanya tujuan hidup ini hanya di dunia lah. Bahwasanya tujuan hidup kita ini umat Islam itu di akhirat. Itu jangan sampai lupa. Tapi wala tansa ampusakum. Tapi jangan sampai kita lupa bagian kita di dunia ini. Bahwa kita ini berpijak di bumi, perlu ikut aturan bumi itu iya. Tapi tujuan akhir kita bukan di bumi ini, tapi di akhirat. Itu bentuk keimanan kita. Maksudnya apa? Setiap kita melakukan aktivitas apapun, itu jangan lupa dengan Tuhan. Jangan lupa dengan ada kebaikan di aktivitas kita itu. Kemudian yang terakhir adalah iman dengan ketetapan baik dan buruk. Semuanya itu adalah dari Allah. Bahwasanya la budda min wuqu'ihi wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu. Bahwa semuanya ketetapan baik buruk itu pasti terjadi. Nah, sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah yang menetapkan baik buruk qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk. Itu sudah ada ketetapan kita. Jadi wana jami'al kainat, seluruh apa yang terjadi ini semua sudah di dalam ketetapan qada dan qadarnya Allah. Tapi ingat, kita jangan terjebak pada teologi Jabariyah bahwasanya semuanya itu karena dari Allah, kada usah berusaha, salah. Dan juga jangan terjebak dengan Qadariyah bahwasanya kita inilah penentu. Kita ini penentu sukses. Kita ini penentu keberhasilan. Kita ini penentu semua kita. Saya penentu, itu Qadariyah namanya. Kada ingat di Tuhan. Nah, kita ini tetap, kita ini penentu sukses yang menentukan nasib kita. Tapi jangan lupa, apabila gagal, itulah memang kehendak Allah itu. Dan kita wajib berusaha karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Satu, kita wajib berusaha karena kita tidak mengetahui takdir Allah yang terjadi besok itu apa. Karena kita tidak mengetahuinya, maka wajib berusaha. Itu kasab, usaha di dalam teologi Asy'ariyah. Karena itu tidak bisa kita pasrah.
Itu Tuhan terus kada kawa, itu namanya Jabariyah. Nah itu, jadi itu diantara bentuk keimanan kita terhadap rukun iman yang selama ini kita hafal. Sama kan hafal, nah, ini diamalkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, merasakan memang malaikat itu ada, yakin ada malaikat itu selalu menulis baik buruk kita. Nah kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita umat Islam wajib mengimani bahwasanya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad. Bentuknya apa? Dibaca. Itu jangan kada dibaca. Itu minimal itu. Kemudian iman kepada rasul-rasul, itu mengamalkan apa ajaran-ajaran rasul. Rasul dulu ajarannya ajaran tauhid. Nah kemudian di masa Nabi Muhammad itu disempurnakan. Kemudian iman kepada hari akhir, bahwasanya tujuan kita itu tidak hanya semata di dunia, itu jangan lupa. Kemudian kita beriman kepada ketetapan baik dan buruk, bahwa semua baik yang buruk di dunia ini sudah ditulis Allah di azali, itu sudah ditulis. Posisi kita tetap berusaha mencari yang baik, bukan menjadi yang buruk. Tetap mencari yang baik, karena kita tidak tahu takdir kita tuh apa, tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi wajib berusaha. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kali ini tentang iman. Nanti kita lanjut lagi tentang yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.